Di usianya yang sudah renta, ia bercerita, "Saya sudah berbaiat kepada Rasulullah sampai hari ini. Saya belum menyalahi sumpah itu. Saya tidak pernah bersumpah setia kepada orang yang memicu kekacauan." Inilah gambaran singkat kehidupan laki-laki solih yang diberi usia lebih dari 80 tahun. Ia memulai hubungan dengan Rasulullah dan dengan Islam sejak berusia 13 tahun, ketika menyertai ayahnya pergi ke Perang Badar. Berharap bisa diterima sebagai pasukan yang diberangkatkan ke Badar, akan tetapi ia ditolak karena usianya belum mencukupi. Sejak saat itu, bahkan beberapa waktu sebelumnya ketika ia menemani ayahnya hijrah ke Madinah, hubungan anak yang cepat dewasa ini dengan Rasulullah dan Islam sudah dimulai. Keistimewaan yang dimiliki Abdullah bin Umar sangat banyak dan sungguh memikat. Ilmunya sangat luas, rendah hati, teguh pendirian, dermawan, solih, tekun beribadah, dan sungguh-sungguh dalam meneladani Rasulullah. Semua keistimewaan inilah yang menempa dan membentuk kepribadian yang istimewa dan luar biasa, kepribadian yang bersih dan jujur. Dari ayahnya pula lah ia telah belajar banyak kebaikan, dan bersama ayahnya ia berguru kepada Rasulullah tentang semua kebaikan dan keagungan. Seperti ayahnya, ia telah mencapai puncak keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Karena itulah kesetiaannya mengikuti jejak langkah Rasulullah sangat menakjubkan. Apapun yang dilihatnya dilakukan Rasulullah, maka ia akan menirunya apa adanya. Misalnya, Rasulullah pernah melakukan sholat di suatu tempat, maka Ibnu Umar melakukannya juga di tempat itu. Rasulullah pernah berdoa di suatu tempat dengan berdiri, maka Ibnu Umar berdoa di tempat itu dengan berdiri. Rasulullah pernah berdoa di suatu tempat dengan duduk, maka Ibnu Umar berdoa di tempat itu dengan duduk. Rasulullah pernah menghentikan untanya di tengah perjalanan, lalu turun dan sholat 2 rakaat. Maka Ibnu Umar melakukan hal yang sama di tempat yang sama. Di suatu tempat di kota Mekah, sebelum Rasulullah turun dari untanya, tiba-tiba unta tersebut berputar 2 kali, bukan atas perintah penunggangnya. Setelah itu, Rasulullah turun dari unta, lalu sholat 2 rakaat. Suatu ketika, Ibnu Umar melewati tempat itu. Ia memutar untanya 2 kali. Setelah itu ia turun dari untanya dan sholat 2 rakaat. Ia lakukan seperti yang dilakukan Rasulullah. Ittiba'nya kepada Rasulullah dalam bentuk seperti ini sempat membuat kagum Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ia pernah berkata, tidak seorang pun yang ittiba kepada Rasulullah melebihi ittiba'nya Ibnu Umar. Ia dikaruniai usia panjang yang ia isi dan kesetiaan penuh kepada Rasulullah, hingga orang-orang solih yang hidup semasa dengannya berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau panggil Ibnu Umar selama aku masih hidup, agar aku bisa meneladaninya, karena aku tidak melihat orang lain yang serupa dengan Rasulullah selain dia." Perhatiannya yang mendalam terhadap setiap perilaku Rasulullah menjadikannya sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Hanya hadis-hadis yang ia hafal betul, huruf demi huruf yang ia sampaikan ke orang lain. Suatu hari ia dipanggil oleh Khalifah Utsman dan diminta untuk menduduki jabatan Hakim Agung. Ibnu Umar menolak. Khalifah terus memintanya, namun ia tetap menolak. Khalifah berkata, "Apa engkau melanggar perintahku?" "Sama sekali tidak. Hanya saja yang ku tahu hakim itu ada 3 macam. Hakim yang memutuskan perkara tidak didasari ilmu, maka dia akan masuk neraka. Hakim yang memutuskan perkara semaunya saja, maka dia akan masuk neraka. Dan hakim yang memutuskan perkara dengan berijtihad dan hasil ijtihadnya tepat, maka ia tidak mendapat apa-apa, tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Demi Allah, sungguh aku memohon kepadamu agar aku dijauhkan dari jabatan ini." Penolakan Ibnu Umar tidak menjadikan tugas peradilan terbengkalai atau dipegang orang-orang yang tidak layak memegang jabatan itu. Pada saat itu, kaum muslimin semakin maju. Kekayaan dan jabatan terbuka luas. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang tergoda oleh harta dan jabatan. Ini menjadikan beberapa generasi sahabat, termasuk Ibnu Umar, memilih menolak godaan dunia itu dan menjadi teladan dalam kezuhudan. Bisa dibilang Ibnu Umar adalah teman malam dan pendamping waktu sahur. Ia habiskan waktu malam untuk sholat,
dan di penghujung malam, ia terdengar menangis terseduh-seduh, memohon ampun dan beristighfar. Saat remaja, ia pernah bermimpi. Lalu mimpi itu ditafsiri oleh Rasulullah yang membuat Ibnu Umar menggebu-gebu melakukan qiyamul lail. Apa mimpinya itu? Marilah kita dengarkan bagaimana ia bercerita. Semasa Rasulullah, aku bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain beludru. Tempat mana saja di surga yang kuingini, maka beludru itu menerbangkanku ke sana. Aku juga melihat 2 orang mendatangiku dan ingin membawaku ke neraka. Lalu seorang malaikat mencegatnya dan berkata, "Jangan ganggu dia." Maka aku dilepaskan. Saudara perempuanku yang bernama Hafsah menceritakan mimpiku ini kepada Rasulullah. Beliau berkomentar, "Abdullah sangat beruntung jika ia mau memperbanyak sholat malam." Sejak saat itu hingga ia wafat bertemu Tuhannya, ia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail di rumah maupun ketika berpergian. Sejak saat itu, waktunya ia habiskan untuk sholat, membaca Al-Quran dan berzikir. Ia seperti ayahnya. Setiap kali mendengar ayat-ayat Al-Quran, matanya berderai air mata. Suatu hari ia duduk di antara kawan-kawannya, lalu membaca, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam." Surah Al-Mutaffifin ayat 1-6. Ia mengulang-ulang ayat ke-6, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Dan air matanya pun terus mengalir, sampai ia jatuh pingsan. Kedermawanan, kezuhudan, dan ketakwaannya bergerak bersama-sama dengan irama sempurna, membentuk satu kepribadian mengagumkan dalam diri manusia besar ini. Ia telah banyak memberi, karena ia seorang yang sangat dermawan. Yang ia berikan hanyalah yang halal dan baik, karena ia seorang yang bertakwa dan sholih. Ia tetap memberi dan tidak takut menjadi miskin, karena ia seorang yang zuhud dan tidak peduli pada dunia. Ibnu Umar termasuk orang yang penghasilannya cukup besar. Ia seorang pedagang yang jujur dan sukses. Tunjangan hidup dari kas negara juga cukup besar. Akan tetapi semua itu tidak ia simpan untuk memperkaya diri. Ia bagikan hartanya kepada orang-orang miskin. Ayub bin Wa'il Ar-Rasibi pernah bercerita tentang tunjangan yang diterima oleh Ibnu Umar. "Suatu hari, aku melihat Ibnu Umar mendapat tunjangan 4.000 dirham dan 1 mantel. Esok harinya, aku melihat dia di pasar membeli makanan unta dengan berutang. Lalu aku pergi menemui keluarganya, menanyakan perihal yang berutang di pasar padahal kemarin baru mendapat tunjangan 4.000 dirham dan 1 mantel. Mereka menjawab, 'Betul, namun malam hari tadi semuanya sudah dibagikan kepada orang-orang miskin.' Maka Ibnu Wa'il pergi dan menempukkan satu tangannya ke tangan lainnya. Lalu ia pergi ke pasar dan mencari tempat yang agak tinggi. Dari sana ia berteriak, 'Hai para pedagang, apa yang kalian lakukan dengan dunia? Lihatlah Ibnu Umar. Ia mendapat tunjangan ribuan dirham, lalu semuanya ia bagikan. Keesokan harinya ia membeli makan untanya dengan berutang.' Memang, seorang yang gurunya adalah Muhammad dan ayahnya adalah Umar, pastilah seorang yang sangat luar biasa. Kedermawanan, kezuhudan, dan ketakwaan Ibnu Umar adalah 3 sifat yang membuktikan bahwa dia adalah pengikut Muhammad sejati dan seorang anak yang berbakti. Orang-orang miskin sangat kenal dengan Ibnu Umar. Mereka telah merasakan kasih sayang dan kebaikannya. Mereka seringkali menunggu di jalan yang akan dilalui Ibnu Umar. Mereka berharap diajak ke rumahnya. Pendeknya, mereka berkumpul di sekitar Ibnu Umar seperti kawanan lebah yang menggerumuni bunga untuk mengambil sari madunya. Bagi Ibnu Umar, harta adalah pelayan, bukan majikan.
Harta hanya alat untuk mencukupi keperluan hidup, bukan untuk bermewah-mewahan. Harta yang diperolehnya bukan miliknya semata, tetapi juga hak orang-orang miskin. Seorang temannya yang baru datang dari Khurasan membawa hadiah untuknya berupa pakaian halus nan indah. Aku bawa baju ini dari Khurasan sebagai hadiah untukmu. Alangkah senangnya hatiku melihatmu mengganti pakaian kasarmu itu dengan pakaian halus ini. Coba lihat, jawab Ibnu Umar. Lalu ia menyentuhnya. Apakah ini sutra? Sahabatnya menjawab, tidak, ini katun. Ibnu Umar mengusapnya sebentar, lalu mengembalikan baju itu kepada sahabatnya. Aku tidak mau, aku takut pada diriku sendiri. Aku khawatir baju ini akan menjadikanku sombong, dan Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Suatu hari, ia diberi hadiah satu wadah berisi penuh. Ia bertanya, apa ini? Orang itu menjawab, obat mujarab dari Irak. Apa khasiatnya? Melancarkan pencernaan. Ibnu Umar tersenyum, lalu berkata, melancarkan pencernaan. Selama 40 tahun ini, aku belum pernah makan sampai kenyang. Lihatlah, ia tidak pernah makan sampai kenyang selama 40 tahun. Bukan karena miskin, tetapi karena sifat zuhud dan upaya mencontoh Rasulullah dan ayahnya. Ia takut jika pada hari kiamat kelak, ia disodori pertanyaan, apakah kenikmatan kalian telah kalian habiskan di dunia, dan kalian bersenang-senang dengan kenikmatan itu? Ia sangat sadar bahwa keberadaan di dunia hanyalah seorang tamu atau seorang musafir yang numpang lewat. Ibnu Umar dikaruniai usia panjang, bahkan sampai hidup di masa pemerintahan Bani Umayyah. Saat kekayaan melimpah ruah dan sawah ladang ada di mana-mana, bahkan rumah-rumah kaum muslimin penuh dengan perabotan mewah hingga bisa disebut sebagai istana. Namun Ibnu Umar tetap teguh pendiriannya. Ia tetap konsisten dalam kezuhudan dan kesalihannya. Jika ditawari kemewahan dunia, ia hanya menjawab, aku dan kawan-kawanku telah menyepakati sesuatu. Jika aku menyalahi kesepakatan itu, aku khawatir tidak bisa bertemu dengan mereka. Ia juga memberitahukan kepada kita bahwa ia meninggalkan kekayaan dunia bukan karena ia tidak mampu mendapatkannya. Lalu ia menadahkan tangannya ke langit dan berdoa, Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa kalau tidaklah karena takut kepadamu, tentulah kami akan ikut berdesakan dengan bangsa kami orang-orang Quraisy memperebutkan dunia ini. Benar. Seandainya ia tidak takut kepada Allah, tentu ia akan ikut memperebutkan dunia dan ia akan berhasil. Akan tetapi ia tidak punya keinginan memperebutkan dunia. Bahkan dunia selalu mengejarnya dengan segala rayuan dan tipu muslim. Suatu hari di tahun 73 Hijriah, saat sang surya telah condong ke barat hendak memasuki peraduannya, sebuah kapal keabadian mengangkut jangkar lalu berlayar, bertolak menuju dunia lain, menuju dekapan Tuhan yang Maha Tinggi, membawa seorang manusia yang merupakan cerminan masa penurunan wahyu di Mekah dan Madinah. Dialah Abdullah bin Umar bin Khattab.